Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Ananda peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak adalah Omed Rashidi Murhadin Syah. Bapak mengampu pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang. Seperti itu. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Nah, mungkin Ananda sekalian ada yang sudah pernah mendengar mengenai ukhuwah basyariah, atau juga mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar sama sekali apa itu ukhuwah basyariah, seperti itu. Nah, ukhuwah basyariah adalah sebuah konsep dalam Islam di mana konsep ini bisa kita pecah menjadi dua bagian, yang dimana kita sama-sama tahu, atau mungkin Ananda sekalian juga mengetahui apa itu ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Nah, apa itu basyariah atau basyar? Basyar itu adalah manusia. Jadi kalau misalnya disimpulkan, ukhuwah basyariah itulah persaudaraan manusia, seperti itu. Nah, itu secara sederhananya berarti ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan kemanusiaan. Atau mungkin konsep ini lebih mengarah atau mengacu kepada persaudaraan yang berbasis kemanusiaan, seperti itu. Nah, konsep ini mungkin mengajarkan kita untuk memiliki rasa tenggang rasa atau saling toleransi, seperti itu. Karena kita sama-sama tahu bahwasannya Indonesia merupakan negara yang luas dengan berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama dan lain sebagainya. Bahkan 3 agama samawi, agama yang turun dari langit, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani, sama-sama meyakini bahwasannya Nabi Adam adalah nenek moyang dari segala, atau merupakan awal mula dari munculnya manusia yang ada di bumi, seperti itu. Kemudian Islam justru mengajarkan bahwa manusia memang diciptakan beretnis-etnis, bersuku-suku, dengan harapan akan terjadi sebuah proses saling mengenal dan saling memahami. Kemudian ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah basyariah ini pada hakikatnya adalah membangun persaudaraan, ya, yang berbasis pada kemanusiaan, bukan atas dasar agama, etnis, suku, dan penggolongan sosial, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan gambar di samping, ya. Kita akan membahas seorang tokoh Indonesia yang memiliki sikap ukhuwah basyariah ini. Ini adalah salah satu contoh. Nah, kita bisa lihat, kira-kira ada yang pernah melihat tokoh ini belum? Atau pernah membaca sekilas biografi tokoh yang ditampilkan ini? Barangkali ada yang tahu. Nah, siapa tokoh ini? Kenapa kita angkat menjadi salah satu tokoh yang mengedepankan ukhuwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan? Tokoh ini adalah, atau tokoh tersebut bernama Dr. Haji Sulastomo MPH. Beliau merupakan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jadi di sini haji pun punya perkumpulan, punya komunitas tersendiri, dan di mana beliau merupakan
ketuanya selama 2 periode seperti itu. Nah, kenapa saya mengambil contoh seorang tokoh Indonesia yang memiliki sifat ukhuwah basyariah, itu adalah Dr. Sularstomo? Hal tersebut berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Dr. Sularstomo semasa hidupnya. Nah, Dr. Sularstomo memiliki banyak dedikasi semasa hidupnya dalam lingkaran organisasi kemahasiswaan, pembangunan umat, negara, bangsa, dan kemanusiaan. Nah, Dr. Sularstomo ini yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1938 ini, yang akrab disapa Mas Tom, adalah orang besar yang tidak suka membesarkan diri atau bisa dikatakan rendah hati. Nah, perjalanan hidup dari seorang Mas Tom ini menggambarkan kepribadiannya sebagai pembina kadar umat dan pejuang tanpa pamrih. Mas Tom merupakan agen perubahan yang tenang, bijak, rendah hati, dan santun, baik dalam bertutur kata maupun dalam perbuatannya. Beliau ini merupakan salah satu tokoh yang patut diteladani di tengah krisis keteladanan dewasa ini. Karena apa, sekarang banyak orang-orang yang bisa dikatakan rasis. Padahal ya, kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia harusnya menghilangkan sikap rasis tersebut. Ya, kita berada di tengah-tengah, atau kita berada di negara yang multikultur. Jadi harus bisa saling memahami, saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Islam. Kenapa Islam itu mengajarkan kita itu harus saling menghargai, saling mengenal. Makanya diciptakan agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, agar kita bisa saling mengenal dan saling memahami. Seperti itu. Nah, Dr. Sularstomo ini merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dia juga aktif dalam organisasi mahasiswa yang pada akhirnya pernah memimpin organisasi besar di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Nah, di tengah hegemoni politik pada masa lalu yang didominasi oleh partai atau kelompok kiri, yaitu PKI, di mana HMI ini tetap bisa berdiri dengan tegak meskipun banyak oknum-oknum yang ingin menjatuhkan dari HMI itu sendiri. Nah, Mas Tom sebagai aktivis angkatan 66 tidak diragukan adalah pejuang amanat nurani rakyat. Jasa-jasanya cukup banyak untuk umat dan bangsa. Pernah mengemban tugas sebagai dokter sukarelawan Dwi Kora pada tahun 1965 sampai 1967. Kemudian pernah menjadi anggota dan kemudian menjadi ketua tim Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2001 sampai 2004. Nah, pria murah senyum dan teguh memegang prinsip ini menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia selama 2 periode yang berdiri sejak tahun 1990. Jadi beliau telah menjabat sebagai telah menjabat 2 kali sebagai Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah, atas dedikasi dan integritasnya dalam menjadi ketua umum, Presiden Soeharto mempercayakan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) dipegang oleh Dr. Sularstomo. Dan hasilnya apa? Yayasan tersebut berhasil mendirikan 999 masjid di seluruh Indonesia. Nah, kemudian Dr. Sularstomo ini juga pernah menjadi Direktur Utama Asuransi Kesehatan. Nah, dalam episode menjelang akhir hayatnya, pengabdian Mas Tom ini, beliau aktif dalam gerakan moral untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan generasi penerus, yaitu sebagai koordinator gerakan lurus semenjak tahun 2001.
Di samping itu, beliau juga aktif sebagai anggota lembaga pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan sejak muda, Mas Tom ini aktif menulis dan menjadi penulis produktif. Pernah menjadi pemimpin redaksi harian Umum Pelita. Beberapa karyanya seperti Hari-Hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Di Balik Tragedi 1965, Kepada Bangsa, Lengser ke Prabon, dan lain-lain. Itu merupakan karya-karya beliau yang pernah beliau sumbangsihkan kepada negara, seperti itu. Jadi tokoh ini menurut pandangan saya itu mencerminkan ukhuwah basyariah yang mungkin saya berharap akan banyak tokoh-tokoh seperti Dr. Sularstomo di masa yang akan datang yang memberikan rasa persaudaraan kemanusiaan. Seperti itu. Ketika rasa persaudaraan kemanusiaan ini muncul, maka akan terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai, berdampingan dengan suku-suku yang lain, ras-ras yang lain, maupun agama-agama yang lain. Seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ukhuwah watoniyah. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai ukhuwah basyariah yang memiliki arti persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah watoniyah memiliki arti yaitu persaudaraan kebangsaan. Nah, di Indonesia, ukhuwah watoniyah ini bukan hanya menjadi sebuah slogan, tapi sudah menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kemajemukan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana di Indonesia itu hidup beragam agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbagai suku di dalamnya, ada berbagai etnis di dalamnya, ada berbagai ras, dan lain sebagainya. Itu yang membuat Indonesia itu kaya. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang ukhuwah watoniyah di Indonesia, itu sudah lama muncul, bukan hanya saat ini, munculnya, tapi sudah sejak dulu kala munculnya yang namanya ukhuwah watoniyah itu. Nah, banyak teori, ya, kita agak sedikit membahas sejarah. Banyak teori yang mengatakan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian sejarawan Barat mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad ke-13 Masehi, yang ditunjukkan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Nah, padahal jika kita melihat ke belakang sedikit, bahwasanya telah terjadi yang namanya akulturasi dan enkulturasi ketika Islam masuk ke Indonesia. Yang dimana kita sama-sama tahu bahwasanya sebelum Islam masuk, Indonesia itu sudah mengenal yang namanya zaman Hindu-Buddha. Sebelum zaman Hindu-Buddha, Indonesia sudah mengenal yang namanya zaman batu. Nah, dari situ terjadilah akulturasi dan enkulturasi di dalamnya. Kemudian, jadi persaudaraan kebangsaan itu sudah muncul sejak lama. Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia pada waktu itu, di mana kita ambil contoh di Sumatera itu kan letaknya dekat dengan Selat Malaka. Ya, Selat Malaka dikenal dengan Bandar Transito yang sangat terkenal di dunia pada waktu itu, di mana banyak pedagang itu berdatangan di sana, dan banyak yang juga singgah barangkali sebulan, 2 bulan, dan seterusnya di Indonesia. Mereka membentuk pemukiman. Ya, di sini ada pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang Eropa, pedagang India, dan lain sebagainya. Dari sana kita sudah melihat munculnya yang namanya persaudaraan meskipun mereka
merupakan orang yang berbeda negara. Seperti itu. Nah, tapi bagi bangsa Indonesia, hal tersebut bukan menjadi suatu hal yang perlu diperdebatkan. Seperti itu. Nah, dalam lintasan sejarah panjang Indonesia ini membuktikan bahwa Indonesia hidup damai dengan berbagai kemajemukannya, termasuk kemajemukan agama. Jiwa besar yang dimiliki para pejuang dan pendiri bangsa ini mengajari kita sebagai generasi pelanjutnya untuk tidak perlu mengusik keberadaan NKRI. Karena apa? Nah, perlu kita ketahui bersama, Pancasila yang kita kenal hari ini itu berbeda dengan Pancasila yang lahir pada tanggal 22 Juni 1945 yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, sila pertama yang kita kenal pada hari ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa tidak seperti ini bunyinya. Nah, ketika Pancasila itu lahir 22 Juni 1945, itu sila pertama lebih mengedepankan masyarakat Islam yang nantinya dievaluasi bahwasannya jika seperti ini akan terjadi perpecahan. Karena Indonesia tidak hanya Islam saja. Nah, berkat kelegoan para tokoh-tokoh bangsa, terutama tokoh-tokoh Islam pada zaman dulu, maka sila pertama itu dirubah redaksinya, yang nantinya bisa merangkul semua pihak untuk menghindari yang namanya konflik. Maka kita kenal sila pertama sampai hari ini dengan sebutan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari persaudaraan kebangsaan, yang dimana mereka sama-sama tinggal di tanah yang sama, mereka tinggal di satu atap yang sama. Jadi gimana caranya supaya mereka itu bisa hidup dengan damai? Nah, itu merupakan bentuk dari ukhuwah watoniyah tersebut. Seperti itu yang terjadi di Indonesia, yang memiliki lintas agama yang beragam. Nah, kemudian salah satu hasil Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini pernah memberikan legitimasi bahwa NKRI sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia. Keberadaan NKRI tidak perlu diotak-atik, bahkan tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Islam dan NKRI itu sudah napas dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Realitas ini sesungguhnya wujud nyata ukhuwah watoniyah menurut Nahdlatul Ulama. Keberadaan ukhuwah watoniyah harus dipertahankan dan harus selalu dipupuk. Seperti itu. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu memiliki sifat ukhuwah basyariah dan juga ukhuwah watoniyah. Karena apa? Karena bangsa Indonesia berada di tangan generasi penerusnya. Jika generasi penerusnya tidak memiliki rasa tenggang rasa, rasa saling menghormati satu sama lain, maka Indonesia bisa akan terjadi banyak konflik seperti itu. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk para peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang, minta tolong untuk di like, share, and subscribe channel saya. Semoga isi dan konten-konten yang ada di channel saya itu bermanfaat untuk proses pembelajaran adik-adik sekalian. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storia.